Shalom Jemaat NCC yang dikasih Tuhan, Shalom warga surga. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus tahun 2020. Waktu begitu cepat berlalu dan kita masih dalam suasana ibadah online. Tetapi tanpa mengurangi semangat kita untuk selalu mendengarkan tentang Yesus, berpikir tentang Yesus, berbicara tentang Yesus, maka minggu pagi ini kita akan bersama-sama belajar mengenal Dia lebih lagi lewat firman yang sebentar lagi akan kita nikmati. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Sefanya 3 ayat 16 sampai 17. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Elohimmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dalam versi WEB, Word English Bible, dikatakan di dalam Sefanya 3 ayat 17, Yahweh your God is among you, a mighty one, we will save. He will rejoice over you with joy. He will calm you in His love. He will rejoice over you with singing. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Yahweh Tuhanmu ada di antaramu. Seorang yang gagah perkasa yang akan menyelamatkan. Dia bersukacita atasmu dengan sukacita. Dia akan menenangkanmu dalam cintanya. Dia akan bersukacita atasmu dan bernyanyi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Sefanya ini menceritakan tentang penghukuman Tuhan pada hari Tuhan. Atau pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan kesusahan Yakub, Jacob trouble. Penghukuman Tuhan ini berlaku atas dunia ini termasuk Israel. Tetapi pada akhirnya Israel diselamatkan. Dan Tuhan berkata kepada Israel seperti di ayat 16. Jangan takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Sesungguhnya janji keselamatan ini juga berlaku untuk kita. Sehingga kata-kata Sion ini bisa diganti dengan nama kita masing-masing. Misalnya, jangan takut hai Lili. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita diselamatkan. Tetapi jiwa dan tubuh ini belum. Jiwa masih dalam proses. Sedangkan tubuh ini nanti menunggu waktu rapture, di mana tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Jadi selama kita masih mendiami tubuh ini atau masih hidup di dunia ini, kita masih bisa takut, kita masih bisa khawatir, kita masih bisa cemas, kita masih bisa putus asa. Tangan lemah lesu ini artinya adalah putus asa. Dan bila hal ini maksudnya takut, khawatir, cemas, putus asa itu mendatangi kita, ingatlah kata-kata Tuhan ini. Jangan takut, hai Sion. Jangan takut, hai Lili. Jangan takut, hai Yosef. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Janganlah engkau menjadi putus asa. Mengapa? Kita lihat ayat 17 dalam versi WEB tadi ya, Word English Bible. Yahweh Tuhanmu ada di antaramu. Seorang yang gagah perkasa yang akan menyelamatkan. Dia bersukacita atasmu dengan sukacita. Dan dia akan menenangkanmu dengan cintanya. Luar biasa ini Bapak Ibu. Jadi kenapa Tuhan melarang kita untuk tidak takut? Karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan ada di dalam kita. Maka dari itu sadarilah ini senantiasa. Dan Tuhan digambarkan sebagai pahlawan yang gagah perkasa yang akan menyelamatkan kita. Dia sanggup dan bahkan sangat sanggup untuk menyelamatkan kita. Tidak ada yang melebihi Tuhan dalam hal apapun.
Dia sangat kuat dan semua harus tunduk di hadapannya. Di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi harus tunduk di hadapannya. Selanjutnya dikatakan, dia bersuka atasmu dengan sukacita. Artinya ini adalah Tuhan itu selalu excited atas kita dengan sukacita. Tidak tergantung dengan kebaikan kita. Karena tidak ada seorang pun manusia yang baik. Dan ini dikatakan Paulus di dalam kitab Roma 3 ayat 10 sampai 12. Kita baca Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Elohim. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kalau ada orang yang mengaku baik, berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Dengan apa yang dikatakan Paulus. Memang di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang baik. Dan Paulus pun berkata tentang dirinya dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus sendiri mengatakan bahwa dia tidak baik. Dirinya bukan orang yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bersukacita atas kita dengan sukacita. Tidak tergantung pada performan kita. Karena dia bisa menerima kita apa adanya. Karena dia tahu siapa kita dan apa kita ini. Kita baca Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut. Jadi kalau ada yang nuntut itu bukan dari Tuhan. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tuhan tidak pendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bayangkan kalau segalanya dibalas dengan setimpal dengan dosa kita. Apa jadinya kita? Kalau Tuhan membalas segala kesalahan kita, kita tidak akan ada di dalam surga. Satupun tidak ada manusia yang bisa masuk surga. Selanjutnya, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 ini, saya merasakan begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup saya, di dalam hidup anak-anaknya ya. Dikatakan setinggi langit di atas bumi. Siapa bisa mengukur langit dengan bumi? Dikatakan demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ketahuilah Bapak Ibu, kasih setia Tuhan tidak bisa diukur, tidak terukur. Panjang, lebar, dan tingginya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Sejauh timur dari barat, dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Dia tidak mau lihat semua dosa-dosa kita. Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Dia sudah ambil semuanya. Dan dia sudah lupakan semuanya. Dijauhkannya sejauh timur dari barat.
pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini semua jadi orang tua ya. Mungkin ada yang belum jadi orang tua, mungkin ada yang masih anak muda. Tapi kalau kita sudah pernah jadi orang tua, kita bisa rasakan bagaimana kita bisa sayang kepada anak-anak kita. Sekalipun anak kita ini salah Bapak Ibu, berbuat salah, tapi kita sebagai orang tua tetap welcome, tetap memaafkan, tetap merangkul, dan bahkan melupakan semua yang diperbuat anak-anak kita, kesalahan yang diperbuat anak-anak kita. Tuhan lebih dari manusia, Tuhan lebih dari kita yang jadi orang tua ini. Sampai Alkitab ini tidak bisa membayangkan, makanya dikatakan diceritakan, diumpamakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Sebenarnya lebih Bapak Ibu, karena ada manusia yang juga tidak sayang kepada anaknya. Tapi yang digambarkan ini adalah Bapa yang benar, posisi orang tua yang benar, pasti sayang kepada anak-anaknya. Dan sayangnya manusia dengan sayangnya Tuhan ini jauh berbeda Bapak Ibu. Kalau manusia, kasih manusia ini ada batasnya. Tapi kalau kasih Tuhan tidak terbatas. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya. Dia mengasihi kita tanpa batas. Karena dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Manusia ini tidak berdaya. Dan Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu dia mengangkat kita. Mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Saya ada kesaksian dari buku Imagine Heaven yang saya baca. Saya bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Setiap saya membaca buku ini, hati saya ini berkobar-kobar, meletup-letup hati saya ini. Karena saya melihat Tuhan itu sangat baik, luar biasa baik, tidak pernah terpikirkan dengan pikiran manusia. Dia sangat bersukacita menyambut anak-anaknya yang pulang ke surga. Tidak peduli anaknya pada waktu di dunia ini bagaimana. Tetapi dia adalah pribadi yang mengenal setiap rahasia diri orang-orang, setiap orang. Dan tetap mengasihi mereka lebih yang dapat mereka bayangkan. Ada seorang Timur Tengah yang sempat mati suri atau sempat mati ya, mengalami near death experience, mengalami pengalaman dekat kematian karena bom yang meledak di saat dia kebaktian di gereja. Waktu Sama'a, namanya orang itu Sama'a. Waktu Sama'a meninggal, dia sadar rohnya meninggalkan tubuhnya. Dan dia melihat cahaya putih yang amat terang menyinari seorang sosok manusia. Dan dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Wajah Yesus lebih terang dari matahari. Dan Yesus tampak begitu mulia. Saudara bayangkan ya, bisa bayangkan. Dia dapat menembus diri Sama'a dan dapat membaca semua pikiran Sama'a. Sama'a merasa begitu tidak layak di hadiratnya. Yesus itu memancarkan kasih yang luar biasa. Dan begitu rela menerima Sama'a apa adanya. Sehingga Sama'a tidak merasa sedang dihakimi ataupun merasa malu. Dan Yesus berkata, "Selamat datang Sama'a." Yesus berkata dengan suara yang manis dan lembut. Tetapi juga begitu dahsyat bagai desau air bah. Yesus merentangkan kedua tangannya menyambut Sama'a. Matanya yang indah tampak bagai kobaran api kasih yang menghanguskan dan menguasai Sama'a. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Tuhan itu mengasihi, bagaimana Tuhan itu welcome kepada anak-anaknya yang pulang ke surga. Bagaikan magnet kasihnya membawa Sama'a mendekat. Sama'a yang pertama kali merasa tidak layak, takut karena dia tidak berbuat seperti yang Tuhan inginkan selama di dunia ini. Tapi melihat sambutan Yesus yang luar biasa yang berkata, "Selamat datang Sama'a, welcome Sama'a." Dengan merentangkan kedua tangannya menyambut Sama'a, matanya yang indah
yang penuh kasih, penuh kobaran api kasih yang menghanguskan, membuat Sama'a berani mendekat. Itu dikatakan bagaikan magnet yang membawa Sama'a berani mendekat kepada Tuhan. Wow, luar biasa bukan? Inilah Tuhan kita yang selalu bersuka cita, selalu excited bila bertemu dengan kita. Tidak tergantung pada performan kita. Dan dia selalu bersuka cita atas kita dengan sukacita. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Sama'a hidupnya. Seperti menonton cuplikan film 19 tahun hidup Sama'a di bumi. Sama'a sadar bahwa ternyata selama hidupnya dia telah membuat pilihan-pilihan yang salah. Pilihannya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Dan Sama'a pun bertobat. Dan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Ternyata sepanjang hidupku aku sudah hidup untuk diriku sendiri. Untuk hidup dengan caraku. Hidup untuk mimpiku. Hidup untuk keinginanku. Hidup untuk rencanaku. Padahal hidupku bukanlah soal diriku, tapi semuanya tentang Engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu bahwa hidup ini bukan soal dirimu, bukan dengan caramu, bukan tentang mimpimu, bukan tentang keinginanmu, rencanamu, tetapi hidup ini adalah bukan kita untuk kita sendiri, bukan soal kita sendiri, bukan soal diri kita, tetapi hidup ini semuanya adalah tentang Tuhan. Banyak manusia tidak sadar ini. Kalau engkau mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa itu tidak ada padamu. Itu dikatakan firman Tuhan. Kalau orang itu mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya, keinginan mata, keangkuhan hidup dan semuanya, maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi kalau orang masih duniawi, mikirin kepentingannya sendiri terus mikirin untuk dirinya, mimpinya, cita-citanya, semuanya, itu berarti dia tidak ada kasih Bapa di dalam diri orang itu. Maka pada minggu pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mulai tidak memikirkan diri kita sendiri. Karena hidup ini sebenarnya bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang Yesus. Hidup ini tentang Dia. Pikirkan Yesus, fokus Yesus. Bagaimana maksudnya Tuhan punya mau apa untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Mulai pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Mulai kita baca firman, mulai kita renungkan, mulai kita mikiri Tuhan. Loh Bu, kan gak kerja Bu kalau mikiri Tuhan Bu. Kerja, tetap kerja. Tetap lakukan aktivitas, tapi dengan pikiran yang tertuju kepada Yesus. Loh Bu, kan gak konsentrasi, tetap bisa konsentrasi. Tetap kita lakukan pekerjaan, tapi kita lakukan pekerjaan mungkin sambil nyanyi. Pikiran kita tertuju kepada Yesus. Tuhan kok begitu baik. Kalau ada masalah berkata Tuhan, ini kok terjadi masalah seperti ini. Apa maksud Tuhan? Aku harus lakukan apa? Aku mau Tuhan sendiri yang pimpin hidupku. Karena hidup kita sebenarnya yang benar adalah hidup bukan dipimpin oleh kehendak kita, tapi oleh tuntunan Roh Kudus. Kemudian selanjutnya kembali ke cerita ini. Kemudian Tuhan Yesus memeluknya dan menyuruhnya kembali ke dunia dan menjadi saksi. Akhirnya Sama'a pun hidup kembali. Tetapi dia melakukan semua yang Tuhan suruh itu bukan karena harus, tapi karena kasih. Banyak dari kita melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu karena harus. Tapi sebenarnya bukan itu. Tuhan mau kita melakukannya karena kasih. Tapi bagaimana kita bisa melakukan karena kasih? Kalau setiap hari di gereja khotbahnya adalah tentang kita manusia harus.
bagaimana kita bisa melakukan dengan kasih? Gereja yang benar adalah gereja yang memberitakan tentang Yesus dan semua kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau gereja yang selalu menuntut jemaatnya harus ini, harus itu gereja bukan gereja Tuhan, tapi gereja iblis, Bapak Ibu. Kalau iblis itu perbuatannya selalu menuntut, iblis itu kerjaannya selalu menuntut. Kalau ada tuntutan, nah itu seperti pekerjaan Firaun yang selalu menuntut bangsa Israel untuk menghasilkan bata berapa, ditambahi harus gini, harus begini. Nah itu tuntutan itu bukan berasal dari Tuhan, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menuntut. Nah akhirnya singkat cerita, sama kembali ke dunia yang seperti tadi saya katakan, dia melakukan apa yang Tuhan suruh itu dengan kasih, bukan harus ya. Saya ingin semua jemaat NCC tahu, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dilakukan dengan kasih, bukan karena harus, bukan karena embel-embel yang lain-lainnya, bukan karena persembahan kasih lah, bukan karena apalah, karena harus, bukan karena supaya dipuji oleh pendetanya, untuk cari muka dan semuanya itu saya dapatkan di gereja-gereja yang masih memberitakan tentang perbuatan manusia. Bukan di gereja kasih karunia. Kalau di gereja kasih karunia masih ada seperti itu, berarti itu masih mental gereja lama. Nah, dari kesaksian orang yang pernah mengalami pengalaman mendekati kematian ini, kita bisa tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang tidak menuntut ataupun mengkondem kita. Dia Tuhan yang bisa menerima kita apa adanya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 10-12 yang kita baca tadi. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setingginya langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Selanjutnya di ayat 17, bagian terakhir dikatakan di dalam versi WEB ya, World English Bible, Dia akan menenangkanmu dalam cintanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak gereja-gereja masih berfokus dengan perbuatan baik manusia. Berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk menyenangkan Tuhan, melakukan ini, melakukan itu, melakukan apapun untuk membuat hati Tuhan senang. Sebenarnya Tuhan tidak disenangkan dengan kita, Bapak Ibu. Bapa itu disenangkan oleh Yesus. Tidak ada manusia yang bisa menyenangkan Tuhan. Tapi karena Yesus, maka Bapa itu senang kepada kita. Jadi Bapa itu melihat Yesus di dalam kita. Itu yang menyenangkan Bapa. Tapi kalau tidak ada Yesus di dalam kita, Bapa tidak bisa disenangkan dengan semua perbuatan kita. Asal ada Yesus, cukuplah itu untuk menyenangkan Tuhan. Nah, ada banyak gereja kan yang berfokus mengajari jemaatnya berfokus pada perbuatan baik. Jadi yang dikhotbahkan itu tentang Musa lah, tentang kita harus seperti Elia lah, kita harus seperti ini. Mereka semua itu contoh-contoh manusia. Tapi yang sebenarnya yang kita contoh itu bukan Elia, bukan Musa, bukan Daud. Mereka semua punya kelemahan. Yang kita contoh itu Yesus. Jadi yang dikhotbahkan di mimbar itu harus Yesus. Bukan Elia, bukan Musa, bukan si A, si B, si C. Kesaksian yang gak jelas seperti itu. Saya diberkati Tuhan dengan rumah yang mewah, dengan korden yang 100 juta. Itu gak perlu Bapak Ibu. Itu tidak perlu disaksikan. Yang disaksikan itu adalah Yesus. Bagaimana kasihnya hebat atas kita. Bagaimana Dia bisa menerima kita tanpa syarat. Itu yang harusnya dikhotbahkan di gereja. Dan akhirnya gereja-gereja yang masih berfokus dengan perbuatan baik manusia, itu kita bisa lihat, kita bisa tonton sekarang Bapak Ibu. Karena ini dunia belum berakhir ya. Berapa banyak jemaat maupun pendeta-pendetanya semua gagal dalam usaha mereka untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya hancur. Jemaatnya capek,
pendetanya pun jatuh dalam hal macam-macam. Keuangan lah, serakah lah, perkelahian lah, wanita lah, rebutan harta lah, banyak sekali jatuh. Karena iblis itu selalu menuntut. Jadi kalau pendetanya ini khotbah, kita harus begini, harus begini. Terus iblis ngomong, oh kamu sendiri gak iso ngelakoni, oh kamu sendiri gak bisa lakukan. Akhirnya dijatuhkanlah pendeta itu dalam hal yang dikatakannya di mimbar itu. Karena pendetanya tidak bisa melakukan. Lah jemaat yang dituntut terus, akhirnya jemaatnya capek Bapak Ibu. Aduh kok aku tidak bisa lakukan ini ya, kok aku tidak bisa lakukan ya. Hidup ini sudah berat tapi tuntutan pulang gereja tambah dituntut macam-macam tambah berat. Akhirnya jemaatnya males ke gereja, males baca firman. Wes lebih baik nanti aja sudah deket-deket mau mati baru deket sama Tuhan. Nah mungkin begitu ya. Nah, ini semua Bapak Ibu sama seperti yang bangsa Israel katakan kepada Musa di hadapan Tuhan di dalam Keluaran 19 ayat 8. Dikatakan gini, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu kita bisa lihat setelah bangsa Israel berjanji di Keluaran 19 ayat 8. Apakah mereka bisa melakukan segala yang difirmankan Tuhan? Jawabnya adalah tidak. Mereka malah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Yaitu mereka membuat patung lembu emas dan sujud menyembahnya. Serta berkata, hai Israel, inilah Elohimmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah bagaimana itu? Baru aja ngomong, semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Baru ngomong seperti itu Bapak Ibu. Tiba-tiba beberapa hari kemudian membuat lembu emas dan menyembahnya. Dan berkata, inilah Elohimmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Betapa sakit hatinya Tuhan. Inilah kesombongan manusia yang berkata, ini loh aku suci. Ini loh aku kudus. Nah banyak pendeta-pendeta masih merasa suci. Lebih tinggi dari jemaatnya. Saya katakan kita semua sama. Kita semua tidak ada yang berbeda. Kita masih manusia dan kita semua masih bisa berbuat dosa. Tidak ada yang unggul di dalam gereja. Baik itu pendeta, baik itu jemaat. Cuma bedanya pendeta dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi turun dari mimbar belum tentu kehidupannya sama dengan apa yang dikhotbahkan. Saya fair Bapak Ibu. Saya ngomong apa adanya. Karena saya dengan jemaat saya semuanya tahu bagaimana kehidupan saya. Jadi seperti inilah gereja yang berfokus pada manusia. Kembali ke sini ya, kembali ke firman Tuhan. Jadi seperti inilah gereja yang berfokus pada manusia, pada perbuatan manusia. Gereja itu lambat cepat akan jatuh. Dan gereja yang berfokus pada perbuatan baik manusia atau berfokus pada manusia adalah gereja Gunung Sinai. Sedangkan kita sekarang sudah bukan di Gunung Sinai lagi. Kita hidup di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kita sudah ada di Gunung Sion. Kita adalah gereja Gunung Sion, yaitu gereja yang berfokus pada karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Gereja yang berfokus pada cintanya Tuhan, pada bagaimana Tuhan sudah mau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 2 ayat 3b. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bukan dari Sinai. Bukan dikatakan sebab dari Sinai akan keluar pengajaran. No. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada waktu nanti Tuhan datang kembali, dia bertahta di Yerusalem baru. Dari Yerusalem akan keluar pengajaran. Dia akan datang berjejak di Bukit Zaitun. Dia akan datang ke Gunung Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama. Bukan ku mendaki ke Gunung Sinai. Ku mendaki ke Gunung Sinai. Nah, gereja-gereja banyak yang mendaki ke Gunung Sinai. Dia menyanyinya Gunung Sion tapi tidak sadar dia mendaki ke Gunung Sinai. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja kasih karunia, kita kembali disadarkan bahwa kita bukan berada di Gunung Sinai, tapi kita berada di Gunung Sion. Nah, kembali ke ayat Yesaya 2 ayat 3b, pengajaran tentang apa?
dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pengajaran tentang apa? Tentang cintanya Tuhan. Bagaimana dia sampai mau datang ke dunia. Jadi manusia seperti kita. Bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Oleh sebab itu dikatakan dalam Sefanya 3 ayat 17 bagian terakhir. Dikatakan dia akan menenangkanmu dalam cintanya. Yang artinya jangan kamu berfokus pada hal-hal lahiriah. Ini artinya seperti ini ya kira-kira dalam bahasa sehari-harinya. Jangan kau berfokus pada perbuatan baik manusia. Fokuslah kepadaku. Maka engkau akan tahu betapa aku mencintaimu. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan akan menenangkan kita dalam cintanya. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada cintanya dia. Merenungkan semua perbuatannya. Kita baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, kita lihat, kita cari Yesusnya, bukan cari nabi ini, nabi itu, enggak, kita cari Yesusnya. Mana ada Yesus di sini? Di dalam Keluaran, Yesusnya di mana ya? Di dalam Imamat, Yesusnya di mana ya? Kita cari Yesus karena di dalam seluruh Alkitab ini sebenarnya yang ditulis di Alkitab ini bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Jadi kalau baca Alkitab, cari Yesusnya, bukan cari manusianya. Sehingga kalau kita khotbah, bukan khotbah manusia, tapi khotbah Yesus. Kembali ke sini, kembali ke firman Tuhan. Bagaimana untuk bisa fokus kepada Tuhan? Baca firman Tuhan. Banyak saya ditanyain dengan teman-teman saya, ya apa ya Li caranya fokus sama Tuhan? Loh, caranya fokus sama Tuhan itu baca firman Tuhan. Terus dicari Yesusnya. Terus kita lihat, dulu itu kalau bagaimana ya Ayub itu ya, Tuhan sampai menjawab Ayub di dalam badai. Terus Tuhan ngomongnya, Tuhan itu apa? Apakah kamu tahu kapan waktunya kambing beranak? Waduh, Tuhan itu berarti tahu ya waktunya kambing beranak itu. Apakah kamu yang ngasih makan singa? Loh, berarti yang ngasih makan itu singa itu Tuhan ya. Kita akan tahu bahwa semua di dalam hidup kita ini bukan tentang kita, tentang Tuhan. Nah, dari situ kita bisa tahu, ini contoh kecilnya ya. Kalau mau tanya bisa nanti fellowship kita bahas lagi pada waktu kita Zoom ya. Untuk bisa fokus kepada Tuhan, baca firman, renungkan siang dan malam, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Selalu iblis itu ingin membawa pikiran kita ke bumi. Bahkan berdoa pun kita ini posisinya tunduk kepala. Sebenarnya kalau kita berdoa itu kan Tuhannya di atas ya Bapak Ibu. Kenapa kita harus tunduk? Kita harus lihat atas dong. Saya suka memperingatkan anak-anak saya, semua yang berdoa kalau tunduk ke bawah, Tuhanmu bukan di bawah, Tuhanmu itu di atas. Ayo, kita harus lihat ke atas. Karena Tuhan ada di atas. Nah, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sejak manusia jatuh dalam dosa, pikirannya selalu jatuh ke bumi. Diarahkan ke bumi, diarahkan ke bawah dengan iblis. Karena dikatakan kan pikirannya sudah jatuh. Jatuh kan tidak mungkin jatuh ke atas, pasti jatuh itu kan ke bawah. Makanya pikiran manusia itu cenderung mikiri duniawi terus, keuntunganku berapa ya, uangku berapa ya, mobilku berapa ya, rumahku berapa ya, terus mikirkan duniawi terus. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan di dalam Kolose 3 ayat 2 tadi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita bisa memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, kita bisa fokus kepada Yesus. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang pemuda yang bernama Ian. Dia lahir dalam keluarga Kristen. Tapi pemuda ini tumbuh menjadi seorang yang nakal, Bapak Ibu. Tidak pernah berdoa dan nyaris menjadi seorang ateis. Karena pemuda ini selalu berkata, kalau mamahnya memperingatkan, ayo, mamahnya seorang Kristen Bapak Ibu. Mamahnya seorang pendoa. Diperingatkan, ayo ke gereja. Oh, aku gak percaya.
kepada siapapun. Tidak ada yang bisa dipercaya. Aku nggak mau ke gereja dan semuanya. Tapi mamahnya ini yang seorang pendoa ini selalu mendoakan dia. Dan pernah suatu saat mamahnya ini berkata kepadanya, "Anakku, Ian, seberapapun jauhnya engkau dari Tuhan, karena mama sudah tidak bisa ngomongi kamu, maka seberapapun jauhnya engkau dari Tuhan, seberapapun engkau sudah berbuat salah, kalau kau berseru kepada Tuhan dari dalam hatimu, Dia akan mendengarkanmu dan Dia akan mengampunimu." Ini pesannya mamahnya, karena dia wis no hope, dia sudah angkat tangan dengan anaknya. Dia berkata, "Kalau kamu ingin bertobat, kamu ngomong aja di dalam hatimu, Tuhan mendengarkanmu dan Dia akan mengampunimu." Nah, suatu hari pemuda ini bermain selancar, Bapak Ibu. Dia mengalami kecelakaan dan kondisinya sangat kritis. Dia main selancar, dia mengalami kecelakaan dan kondisinya sangat kritis sekali. Nah, tepat pada saat itu juga ibunya yang jauh dari dia kan pergi dengan teman-temannya itu ya. Terus ibunya yang jauh dari dia itu terbangun, Bapak Ibu. Seperti mimpi, pada waktu itu ibunya itu sedang tidur, terbangun, dia seperti mimpi. Nah, ibunya barusan mendapat penglihatan tentang anaknya yang lagi kritis, Bapak Ibu. Nah, ibunya ini berdoa kepada Tuhan. Begitu melihat dia seperti mimpi ya Bapak Ibu, dia lihat anaknya lagi kritis, dia langsung berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan anaknya. Dan di dalam kondisi kritis itu, pemuda ini tiba-tiba sadar. Tapi karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang koma Bapak Ibu mungkin bisa dengar suara kita, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pemuda ini ngerti, pikirannya masih jalan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia teringat pesan ibunya beberapa tahun yang lalu. Dan dia berdoa dalam hatinya, "Tuhan, ampuni dosaku. Tapi aku ini sudah berbuat begitu banyak kesalahan. Aku tidak tahu bagaimana caramu. Tapi tolong ampunilah dosa-dosaku." Tiba-tiba Bapak Ibu, pemuda ini mendapati dirinya merasa benar-benar hidup. Tetapi berada di dalam tempat yang gelap sekali, yang membuatnya menjadi sangat takut. Saya potong sebentar ya. Jangan menganggap bahwa orang yang keluar dari tubuh ini terus nggak merasa apa-apa. Justru orang yang dunia katakan mati, sebenarnya orang itu hidup, bahkan jauh lebih hidup daripada ketika dia hidup. Panca inderanya ini kuat sekali Bapak Ibu. Matanya bisa menembus semuanya Bapak. Bisa menembus tembok, bisa menembus semuanya. Kalau kita sekarang di dunia ini, mana bisa kita melihat di balik tembok? Tidak ada bisa Bapak Ibu. Tapi orang yang sudah meninggal, rohnya keluar dari tubuhnya, bukan tidak rasa apa-apa. Justru dia merasakan benar-benar hidup. Nah, seperti juga yang dirasakan oleh Ian ini, dia benar-benar hidup. Dia merasa benar-benar hidup. Tetapi dia ada di tempat yang sangat gelap yang membuat dia takut. Bahkan dia berkata, lihat jari tangannya aja sendiri dia tidak bisa Bapak Ibu. Karena saking gelapnya. Dia lihat dirinya sendiri itu tidak bisa. Dia melihat tangannya aja tidak bisa. Lalu pemuda ini menangis dan berseru pada Tuhan. "Kenapa aku ada di sini? Aku kan sudah minta ampun padamu. Kenapa aku ada di sini?" Singkat cerita, kemudian ada cahaya terang yang menyinarinya dan menariknya dari kegelapan. Dan pemuda ini bisa melihat bahwa sumber cahaya itu berasal dari ujung terowongan. Cahayanya lebih cemerlang dari matahari dan lebih berkilau dari berlian. Namun dia bisa melihat langsung ke dalamnya. Cahaya itu menembus diri pemuda itu dan memenuhinya dengan perasaan dikasihi dan diterima. Bayangkan, pemuda wis nakal, wis nggak bilang aku nggak bisa percaya siapa-siapa, tapi endingnya waktu koma itu dia ngomong, "Tuhan ampuni aku,
Tapi aku nggak ngerti Tuhan, salah kesalahanku ini banyak sekali. Tapi ampuni aku. Itu aja Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu. Tuhan mengasihi. Jadi jangan pernah menghakimi orang yang meninggal Bapak Ibu. Belum tentu orang meninggal itu, kan kadang-kadang kita kalau ada orang meninggal, ya apa meninggal? Oh, orang ini jahat, pasti masuk neraka. Enggak, belum tentu Bapak Ibu. Karena di waktu detik-detik terakhir dia bisa bertobat dan Tuhan menerima dia. Karena syarat untuk masuk surga adalah percaya dan menerima. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk surga. Nah, kembali di sini. Cahaya itu menembus diri pemuda itu dan memenuhinya dengan perasaan dikasih dan diterima. Cahaya ini memberikan rasa damai penuh yang seutuhnya. Tidak pernah ada kedamaian dan ketenangan atau ketentraman hidup yang seperti ini. Dan saat itu dia merasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia merasa benar-benar damai. Tidak pernah seumur hidup Ian ini merasakan damai yang seperti itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Dan dari tengah cahaya itu terdengar suara, "Ian, apakah kamu ingin pulang?" Pemuda itu menjawab, "Ya Tuhan, aku ini nggak tahu di mana aku berada. Kalau aku saat ini di luar tubuhku, ya aku ingin pulang," kata Ian namanya ya. Akhirnya jawaban dari terang itu, dari Tuhan, dari Yesus yang adalah terang itu berkata, "Jika kamu ingin kembali, Ian, kamu harus melihat dalam terang yang baru." Kalau kita diceritain seperti ini, kalau kita cerita dengan orang yang tidak percaya, yang baru kenal Tuhan, terus dikatakan kamu harus melihat dalam terang yang baru, pasti mikir, maksudnya apa ya? Maksudnya apa ini ya? Tapi di dalam roh Ian langsung paham. Karena dia dulu waktu kecil tiba-tiba diingatkan dia pernah diberi kartu Natal yang tulisannya adalah Yesus terang dunia. Jadi inilah Yesus itu. Dia adalah terang. Dia tahu namanya dan tahu apa yang tersembunyi dalam hati dan pikirannya. Dan pasti juga dia bisa melihat segala sesuatu yang pernah Ian perbuat di dalam hidupnya. Nah, pemuda itu merasa begitu telanjang, Bapak Ibu. Dia merasa telanjang terbuka di hadapan Tuhan. Dia merasa begitu malu dan hancur hati. Dia berpikir bahwa cahaya ini akan melemparkan dia kembali ke dalam lubang kegelapan yang tadi. Tetapi ternyata gelombang kasih yang murni dan tanpa syarat mengaliri pemuda itu. Dan ini adalah hal yang tidak pernah dia duga. Bukannya dihakimi, justru pemuda ini dibasuh dengan kasih yang murni yang sebenarnya tidak layak dia terima. Kasih itu memenuhi pemuda ini sampai meluber. Kemudian pemuda ini menceritakan semua hal yang memalukan yang sudah dilakukannya di dalam gelap waktu di dunia ini. Tapi Yesus yang adalah terang itu, dia bisa merasakan bahwa Yesus sudah mengampuninya. Bahkan dia merasakan kasihnya yang semakin besar kepadanya. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya seperti ini. Ian, ketika kamu minta ampun dalam ambulan itu, pada waktu kamu keadaan kritis, ketika itulah aku sudah mengampunimu dan membersihkan rohmu dari kejahatan. Lalu pemuda ini, Ian ini, nangis Bapak Ibu. Dia tidak terkendali nangisnya ketika kasih itu terasa semakin kuat. Kasih itu begitu bersih dan murni tanpa pamrih. Kasih itu memulihkan hatinya. Dan dia mulai mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihinya. Jadi waktu di ambulan itu Bapak Ibu, waktu Ian ngaku dosa itu, Yesus ada di sana. Dan dia sudah mengampuni Ian. Karena dia berkata, ketika kamu minta ampun dalam ambulan, waktu keadaan kritis itu, aku ada di sana dan aku sudah mengampunimu dan sudah membersihkan rohmu dari semua kejahatan. Luar biasa, betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa besar cintanya.
Dia tidak pernah menuntut kepada kita. Sekali lagi saya katakan, kalau ada yang menuntut di pikiranmu maupun manusia yang menuntut-nuntut kamu, itu bukan dari Tuhan. Tolak dalam nama Yesus. Karena Tuhan tidak pernah menuntut kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhanlah yang menuntun kita pada pertobatan. Bukan penghukuman, bukan tuntutan yang menuntun manusia kepada pertobatan. Oleh sebab itu pesan Tuhan di minggu ini untuk Jemaat NCC Surabaya adalah tenanglah di dalam cintanya. Tenanglah di dalam kasihnya. Hendaklah kita senantiasa sadar akan status kita di dalam Kristus. Kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Saya percaya bila kita senantiasa sadar akan status kita dan sadar bahwa kita sangat dicintainya, kita akan bisa rest di dalam Dia. Dan akan ada perubahan yang dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Karena tuntutan atau karena harus tadi itu. Karena yang begitu itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau yang dari dalam keluar, itu akan kekal selama-lamanya. Inilah kasih karunia itu. Kasih karunia yang dari Tuhan. Dan itu adalah Tuhan sendiri yang menghampiri manusia dengan penuh cinta. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta-Mu yang tanpa syarat, yang sudah Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Buat kami mengerti dan sadar senantiasa akan hati-Mu ya Tuhan, agar kami bisa rest dalam cinta-Mu. Bahkan dalam situasi yang sulit pun, kami bisa melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Saya sebagai penyampai firman ini Tuhan, pemberita firman, sangat terbatas dalam menyampaikan isi hati-Mu. Tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Dialah yang akan memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.